Mulakan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Kamisari serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita alami sekarang ini. Perkenankan saya pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Saya perkenalkan, nama saya Joko Widodo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pacitan. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin politik. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Terus yang terakhir adalah segitiga distribusi. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8 seperti yang ada pada papan tersebut tentunya. Terus ada pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan adapun profil dari pelajar Pancasila itu ada 6 diantaranya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima
yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, serta yang keenam berkebinekaan global. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 bagian. Terus selanjutnya. Terus di sini ada penjelasan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada 4 ya, ada 4. Yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi memaksa di sini kita memaksakan kehendak misalnya kepada anak didik atau kepada anak kita sendiri. Terus selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bisa diartikan dengan belajar. Disiplin mengacu pada kedisiplinan diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita menerapkan supaya anak didik kita mampu memiliki rasa disiplin terhadap dirinya sendiri yang bisa memotivasi mereka dalam ke arah yang lebih baik. Terus nilai-nilai kebajikannya ada, contohnya itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar etis. Yang kedua, Ibu Primary Year Program atau yang biasa disingkat dengan PYP, yaitu toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Untuk yang keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, terus tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Itu untuk keterampilan life skill. Terus kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kira-kira apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Terus mulai Bapak Ibu
Selain kasih sayang, perhatian. Jadi dasar kebutuhan manusia selain itu adalah usaha yang terbaik, untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Nah, tadi ada kasih sayang dan apa tadi? Perhatian. Nah, kebutuhan dari dasar manusia itu terdiri dari 5. Bertahan hidup, itu jelas ya. Manusia harus bertahan hidup. Yang pertama apa? Makan. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi makhluk hidup atau manusia yang hidup itu pasti butuh makan. Selain itu apa butuh? Tempat tinggal dan pakaian. Misalnya kita tidak makan 1 hari atau 2 hari, apa yang kira-kira kita rasakan? Lemas. Terus ada lagi yang tidak punya pakaian, misalnya atau tidak berpakaian, kedinginan, ya masuk angin. Terus ada lagi yang tidak bertempat tinggal, mungkin di sekitar kita tidak ada, tetapi kalau ada di kota besar atau di mana itu ada, yang jelas ada kemauan. Terus keamanan, yang penting kebutuhan manusia itu adalah juga keamanan. Jadi kita merasa aman. Kalau kita sudah merasa aman, kita akan merasa nyaman dalam melakukan segala sesuatu. Yang terakhir kesehatan. Jadi kesehatan itu yang terpenting. Ya sama saja, sama-sama pentingnya, tapi yang terpenting adalah kesehatan. Misalnya kita pilih saja makan sudah tidak enak. Ya. Terus yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi sebagian dalam atau menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu adalah juga kebutuhan manusia. Misalnya kita dalam suatu keluarga, kita pastinya akan merindukan atau ingin merasakan kasih sayang dari anggota keluarga kita. Yaitu diantaranya adalah merasa diterima, terus dipedulikan, berbagi. Terus selain itu kita juga harus merasa apa? Menjadi bagian dari suatu ekosistem atau suatu bagian dari sebuah keluarga atau kelompok tersebut. Misalnya kita dalam suatu sekolah saja, ya misalnya kita atau saya merasa tidak diterima dari bapak ibu semua. Misalnya saya orang baru datang dari negeri seberang, terus saya ditugaskan di sini. Nah pasti ada perasaan yang pertama itu, bagaimana ya saya bisa diterima atau tidak di sekolah ini? Pasti kan ada perasaan seperti itu. Mungkin bapak ibu yang jauh ya juga merasakan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu yaitu yang pertama harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yaitu penguasaan harga diri kita. Harga diri kita bagaimana? Misalnya kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, pastinya kita juga menghargai orang lain tersebut. Kemudian keinginan untuk dianggap. Nah, keinginan untuk dianggap itu bagaimana kira-kira? Dianggap mungkin ada kaitannya dengan yang nomor 2. Ada kaitannya dengan nomor 2, yaitu menjadi bagian dari kelompok. Kemudian memimpin, menjadi pimpinan. Kemudian berprestasi. Kemudian yang terakhir diakui dan didengarkan.
Terus kebebasan, kebutuhan manusia yang keempat, keempat itu adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan bebas beribadah. Jadi manusia itu juga mempunyai kebutuhan untuk kebebasan. Jadi antaranya itu mandiri. Di mandiri kita tidak tergantung atau selalu dipaksa oleh orang lain. Kemudian memiliki pilihan, pasti itu manusia atau individu itu memiliki pilihan masing-masing. Terus yang kedua, yang selanjutnya mencoba hal baru. Jadi kalau kita bereksperimen, terus kemudian mengendalikan arah dirinya sendiri, jadi mampu mengendalikan diri sendiri. Misalnya kita mau kebablasan megok, ya kita belok, misalnya dalam suatu perjalanan. Kemudian bebas beribadah. Ya, yang terakhir itu bebas beribadah itu sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing manusia tersebut. Kemudian kesenangan. Yang pertama bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi manusia itu harus mempunyai pada dasarnya senang dulu, mempunyai kesenangan, yaitu bermain. Itu bermain itu pada tahap anak-anak. Biasanya pada peserta didik kita. Humor juga sama, tapi kita juga harus punya humor dalam suatu mengerjakan tugasnya. Kemudian ada antusiasme. Antusiasme itu adalah apa? Aktif dalam suatu kegiatan. Terus ada lagi yang tertawa. Nah ini yang repot, tertawa. Tertawa itu harus mengenal apa? Kondisi dan situasi. Kalau bulan budidin itu Pak, betul? Ya tidak berikan ketawa sendiri. Bebas mawon yang jalan dia, kita harusnya motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau gumam. Yang kedua motivasi ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir motivasi intrinsik, untuk mendapatkan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu dari intrinsik atau luar. Kemudian ada lagi yang dari luar, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasinya. Terus yang dari diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Itu yang dari motivasi dari kita sendiri. Kalau orang lain, kita mungkin ingin mendapat imbalan dari orang tersebut. Misalnya kita mengerjakan sesuatu, terus ada istilahnya upah atau apa yang dinamakan sebagai imbalan kesannya. Nah, itu ada di desain dalam buku Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Terus ada sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat internal, eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu pasti kita akan bertanya dulu. Misalnya kita tidak melakukan tugas itu, bagaimana tindak lanjutnya atau hukumannya. Terus selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang tersebut motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini yang repot. Kita mau mengerjakan sesuatu kalau ada imbalannya. Biasanya ini diberlakukan untuk anak-anak yang di TK atau di PAUD supaya mereka mau belajar atau mau menulis atau mau bermain pasti diiming-imingi imbalan. Oke, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan dihargai dan mereka lakukan karena mereka menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan dari eksternal. Jadi untuk disiplin yang terakhir ini menjadi atau ingin menghargai diri sendiri itu kita harus berawal dari diri kita sendiri itu berdisiplin positif. Terus selanjutnya yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat atau dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Terus berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu hukuman pasti kita pernah melakukan hal yang disebut dengan hukuman atau menghukum siswa karena saking jaganya. Terus yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Itu untuk konsekuensinya. Misalnya, ketika kita berikan tugas rumah atau yang disebut PR, pasti kita akan memberi istilahnya kayak seperti ancaman. Misalnya, kalau tidak kalian kerjakan di rumah, besok kalian saya hukum. Dan jadi itu ada kesepakatan dari satu kelas atau yang disepakati sesuai peraturan. Itu untuk yang konsekuensi. Tetapi untuk hukuman tadi secara tiba-tiba atau serta-merta, bahasa Jawa ini ujug-ujug. Terus yang terakhir yaitu restitusi. Nah, restitusi tadi gabungan dari kedua bagian yang pertama. Dua tadi yaitu hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita akan menciptakan bagaimana murid tersebut bisa mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mencari solusi di sini jika murid sudah salah apa yang mereka ingin lakukan untuk memperbaikinya. Tetapi ketika kita melakukan yang namanya hukuman dan konsekuensi, hal yang terakhir itu tidak kita lakukan. Terus selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga berteman, pemantau, dan manajer. Yang bersifat penghukum, maksudnya Pak. Nah di sini ada posisi kontrol guru. Pertanyaan, saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan orang merasa bersalah atau membuat orang merasa bersalah? Yang pertama itu pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali kepada kamu. Siapa yang mengatakannya? Mesti membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai seorang penghukum. Terus yang ketiga, ayolah melakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Itu ada. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai seorang pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini kita sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai seorang penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu itu pada posisi kita sebagai seorang atau membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita sebagai seorang penghukum, mengikut takok, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita sudah dikatakan seorang penghukum. Kalau kita pada pertanyaan ketiga, ayolah lakukan demi bapak ibu sebagai seorang teman. Terus selanjutnya, nah sebagai contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai seorang penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu pasti kita pernah dulu waktu SD diperlakukan seperti itu. Saya juga ingat seperti itu, pernah terlambat disuruh berlari-lari mengelilingi lapangan sampai 10 putaran. Seingat saya itu waktu kelas 4 SD. Terus selanjutnya membuat merasa bersalah. Itu pasti kita akan mengajukan sebuah pertanyaan, berapa kali ibu bapak harus memberi tahukan kamu selalu membuat saya kecewa atau mengecewakan bapak ibu. Itu merupakan membuat merasa bersalah. Jadi sebelum kita menghukum, kita tanya dulu berapa kali bapak atau ibu merasa dikecewakan oleh anak tersebut. Itu pada posisi membuat rasa bersalah. Selanjutnya,
Kemudian kita sebagai seorang teman, misalnya kita guru pada posisi seorang teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Atau kalau waktunya upacara, kita harus memakai seragam lengkap. Itu pada posisi teman. Kemudian pada posisi pemantau, ya kita harus hanya memantau. Misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus menerima konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut di kooperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai seorang pemantau. Terus selanjutnya manajer. Dan pada posisi manajer itu yang mungkin diharapkan oleh siswa atau anak atau peserta didik kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu kan ditanya dulu secara pelan atau harus tidak harus membentak. Terus kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Itu pada posisi manajer. Kita tanyakan dulu kepada anak tersebut apa kesalahanmu dan bisakah kamu untuk memperbaikinya. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas? Ini mungkin kita masih bingung di sini. Ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskannya. Dan dari Bapak Ibu, apa yang dimaksud keyakinan kelas dan apa yang dimaksud dengan peraturan kelas? Mungkin uji aktualnya UKM sayangnya. Terima kasih. Kalau menurut saya itu keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama, Pak. Jadi tidak ada perbedaan menurut saya, Pak. Karena di sini sama-sama aturan ini dibuat di dalam kelas yang tadinya di guru itu dengan murid membuat suatu peraturan yang digunakan untuk dipatuhi oleh seluruh anggota kelas yang murid terutama. Saya rasa itu, Pak. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama. Intinya sama-sama untuk membuat anak disiplin dan mereka tahu tanggung jawabnya, dan ini membuat anak didik kita mengarah ke hal-hal yang positif, contohnya mengerjakan tugas, datang tepat waktu, membersihkan kelas, nah itu termasuk di dalamnya, Pak. Terus ada lagi Bu, ingin menambahkan monggo? Terima kasih Pak. Saya di sini hanya akan menambahkan sedikit. Mungkin apa yang disampaikan sama Bu Ani itu sudah sangat lengkap. Jadi di sini saya hanya akan menambahkan sedikit saja. Jadi menurut saya pribadi, keyakinan kelas yang betul itu suatu peraturan atau suatu kesepakatan yang sudah disepakati oleh anggota dalam satu kelas. Itu merupakan satu warga kelas tersebut, guru dan siswa tentunya ya Pak ya. Jadi intinya tidak ada paksaan karena sudah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Jadi tidak ada paksaan, mungkin misalnya aturan kelas atau benda-benda yang ada di kelas, mungkin dalam hal tadi yang disampaikan seperti Bu Adi, masuk kelas atau tidak mengerjakan PR, atau mungkin salah satunya dalam hal kebersihan atau membuang sampah di tempatnya seperti itu. Ya kalau misalnya ada yang melanggar dari suatu keyakinan yang sudah dibuat tersebut, jadi di situ kan sudah tertera bagaimana untuk kelanjutannya. Dan terima kasih Pak, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ya mungkin
Untuk jawaban dari Bu Ani dan Bu Uci tadi sudah menjawab, yaitu antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini memangnya seperti itu, hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaannya. Nah, di sini ada perbedaannya, mungkin ya bisa kita baca di depan. Peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Terus pada keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Kemudian pada peraturan kelas itu ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian menghormati orang lain, berkomitmen. Pada peraturan kelas dilarang kelas melakukan kekerasan. Pada keyakinan kelas keselamatan, terus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan kelas yaitu kesehatan. Terus pada bergantian atau menunggu giliran itu sama saja. Pada keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain, bersabar, dan mungkin ada budayakan antri. Terus ada lagi gunakan masker. Gunakan masker itu pada keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu tentang keyakinan kelas tentang keamanan dan keselamatan kelas. Jadi kalau peraturan itu juga sama-sama tertulis dan keyakinan juga tertulis seperti yang dikatakan Bu Ani sama Bu Uci tadi, hanya bedanya kalau di contohnya itu yang pertama selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian pada keyakinan kelas kita hanya mendidik kepada anak untuk selalu bertanggung jawab. Misalnya kalau sudah ada tulisan kembalikan sepatumu gerak, berarti kita harus mendidik anak untuk bertanggung jawab. Atau tadi Bu Cik katakan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak sudah terbiasa membuang sampah atau tanggung jawab terhadap kesehatannya masing-masing di sekolah. Selanjutnya Pak. Terus pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu apa? Bersifat abstrak, bebas. Ya, bersifat bebas. Kemudian berupa pertanyaan universal yang bersifat umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini mungkin perbedaannya ya antara peraturan dan keyakinan tadi. Kalau peraturan misalnya 10 kata, tapi dalam keyakinan kelas hanya diungkapkan dalam 1 kata atau menghormati teman. Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita atau kelas kita masing-masing serta sekolah kita masing-masing ketika akan menentukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu kita musyawarahkan dulu nih Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus bermusyawarah dalam suatu kelas atau suatu sekolah tersebut. Jadi melibatkan peserta didik, kalau di dalam kelas, kalau di sekolah, warga sekolah, misalnya ada guru, ada kepala sekolah, juga ada siswanya. Terus selanjutnya,
Yaitu yang selanjutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ketika kita akan menyelesaikan sebuah kasus di sekolah. Yang pertama yaitu yang dalam lingkaran segitiga restitusi itu adalah yang pertama validasi kebutuhan. Terus validasi kebutuhan itu kamu tentunya punya alasan. Suatu contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu untuk mengidentifikasi kebutuhannya. Terus menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kamu sepakati atau kita sepakati. Terus menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita harus memegang 3 bagian tersebut, yaitu memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Mungkin ada yang terbalik urutannya. Terus selanjutnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu untuk menstabilkan identitas tadi. Yaitu yang pertama mungkin pernyataan yang kita katakan berbuat salah itu wajar. Itu contoh-contoh perkataan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu dan sebagainya. Itu merupakan cara kita menstabilkan identitas kepada anak supaya mereka menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada bagian ini membantu murid atau kita membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Terus contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Itu ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini kita menanyakan dulu kepada anak-anak yang sekiranya tadi berbuat salah. Terus dengan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Misalnya itu anak di dalam kelas, misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Terus selanjutnya, dan itu saja pemaparan dari kami. Mungkin ada bapak ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya tentang apa tadi, penyebaran budaya positif. Oke, bapak ibu ada yang menanyakan lagi? Pas. Ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Sudah sangat jelas. Kalau sudah tidak ada, kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.